Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para pemirsa, para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun berada, mudah-mudahan kita semuanya tetap masih dalam lindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Aqidatul Awam, yaitu sampailah kita pada pembahasan nama-nama para nabi dan rasul. Ya. Sungguh telah kita bahas terdahulu, wajib bagi seorang mukallaf untuk mengimani adanya para nabi dan rasul secara global. Ya, dari mulai Nabi Adam sampai kepada Nabi Yuna wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Bajuri mengatakan dalam kitabnya Hasyiah Al-Bajuri, telah terjadi perbedaan riwayat tentang jumlah rasul, yaitu ada riwayat jumlah rasul ya, seluruhnya adalah 313 rasul. Ada yang riwayat mengatakan 314 ar-rusul. Ada juga yang mengatakan riwayat 315 ar-rusul. Adapun jumlah para nabi, ada yang meriwayatkan 124.000 nabi. Ada juga riwayat 125.000 nabi dan seterusnya. Akan tetapi para ulama mengatakan bahwasanya yang betul dalam urusan jumlah para nabi dan rasul, maka hendaklah adalah al-imsaku an hasrihim fi adadihim, yaitu menahan diri untuk tidak membahas jumlah mereka, karena ditakutkan kita bisa mengisbat para nabi yang tidak terjadi atau sebaliknya. Itu dalam urusan nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah berfirman, minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Surat Ghafir ayat 78. Ada dari para nabi dan rasul yang diceritakan oleh Allah, ada yang dikisahkan, ada yang tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai seorang mukallaf, kewajiban kita adalah mengimani para nabi dan rasul beserta sifat wajib-wajibnya dan sifat mustahilnya serta sifat jaiznya yang telah kita bahas yang dahulu. Tafsilu khamsatin wa ishrina lazim. Tafsilu khamsatin wa ishrina lazim, yaitu perincian mereka para nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Nazim mengatakan ada 25 dari antara mereka. Kullu mukallafin fahaqqiq faghtanim. Nah, maka seorang mukallaf wajib mengimani dan meyakini yang 25 itu. Tidak wajib untuk menghafal, akan tetapi mengetahuinya dan mengimaninya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran itu hukumnya wajib. Karena 25 nabi dan rasul itu tidak ada yang menentang daripada risalah mereka, maksudnya tidak ada yang menentang tentang kenabian dan rasul mereka yang disebutkan dalam Al-Quran. Adapun menghafal nama-nama mereka tidaklah wajib. Hum Adam, Idrisun, Nuhun, Hudun, Soleh, wa Ibrahimu, kullu muttaba. Hum, yang pertama disebutkan di antara para nabi dan rasul itu adalah Adam, yaitu Nabi Adam. Julukan daripada Nabi Adam adalah Abul Bashar, yaitu bapaknya manusia seluruh dunia. Tatkala ditanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Nabi Adam, apakah beliau seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Rasulullah mengatakan, na'am, nabiyyun mukallam. Ya, Nabi Adam adalah seorang nabi yang diutus sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Kemudian yang kedua, Idrisun.
Wa huwa jaddu Abi Nuh, yaitu kakek daripada ayahnya Nabi Nuh. Sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari, yaitu Nabi Idris. Wa huwa hayyun fis sama'i sadisah. Beliau masih hidup atau hidup di langit yang ke-6. Ya, ada yang mengatakan langit yang ke-4, ada yang ke-7. Wa qad qala Allahu fihi wa rafa'nahu makanan 'aliyyan. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Maryam ayat 57, sungguh kami angkat, yaitu tempat untuk Nabi Idris itu yang tinggi, yaitu di langit ke-6 oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga di antara para nabi dan rasul yaitu Nuh. Nabi Nuh, julukannya juga menjadi Abul Basar Sani, ya, bapaknya manusia yang kedua, yaitu seorang nabi yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tenggelam. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya untuk membuat perahu, ya, yang mana Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya kurang lebih 950 tahun. Akan tapi di antara mereka hanya sedikit yang mengikuti daripada ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga beliau meminta kepada Allah, ya, untuk mengadab kaumnya, dan diperintahkan oleh Allah untuk membuat perahu, ya, yang perahu itu, ya, sebelum membuat perahu Nabi Nuh itu diperintahkan untuk menanam pohon. Bayangkan, dakwah 950 tahun, yang ikut hanya sedikit. Kemudian tatkala berdoa kepada Allah, seorang nabi yang ulul azmi itu masih doanya diijabah dengan proses. Istilahnya disuruh menanam pohon dulu, nantinya pohon ini dibuat untuk membuat perahu atau kapal yang akan diselamatkan kaum-kaum yang ikut kepada manhajnya Nabiullah Nuh alaihissalam. Tidak berhenti di situ, kemudian Nabi Nuh menanam kayu sampai besar, dibuat perahu, dan itu pun membuat perahunya tidak di tepi pantai, akan tetapi di gunung. Nah, kemudian setelah membuat kayu di gunung, malah dicemooh, diejek oleh kaumnya. Ya, masa membuat perahu yang logikanya itu di tepi pantai, di tepi sungai, ini malah di atas gunung. Sehingga singkat ceritanya, kemudian turunlah hujan. Ada riwayat 40 hari 40 malam, sehingga hujan lebat dan seluruh dunia ini banjir. Dan yang selamat adalah orang-orang yang ikut di dalam perahunya, kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Makanya beliau dijuluki dengan Abul Bashar As-Sani, itu bapaknya para manusia yang kedua. Wa khamisuhum, yang nomor 5 yaitu Soleh, Nabi Soleh yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Samud. Ya. Kemudian mereka tidak mau mengikuti, sehingga Allah membekali dan memberikan mukjizat kepada Nabi Soleh dengan seekor sapi yang keluar dari batu yang besar. Ya. Sehingga Allah pun juga mengadab kaum-kaumnya yang tidak ikut kepada Nabi Soleh, ya, dengan suara yang keras, sehingga mereka meninggal dunia. Oh, ada tadi Nabi Hud, nomor 4 belum kita bahas, yaitu Nabi Hud. Nuhun Hudun. Nah, Nabi Hud adalah nabi yang termasuk dari keturunan Sam bin Nuh. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Hud kepada kaum Ad, ya, yaitu kaumnya Nabi Harun. Mereka sukanya adalah bertempat tinggal di gunung-gunung, ya, di atas gunung. Ketika mereka tidak mau
mengikuti daripada apa yang didakwahkan oleh Nabi Hud, sehingga Allah mengirim kepada mereka angin yang sangat kencang, kemudian mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Ibrahim, nah, yang ke-6 yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu julukannya Khalilullah atau dijuluki dengan Abul Anbiya, bapak daripada para nabi, karena banyak daripada keturunan-keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diangkat oleh Allah menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullun muttaba, semua itu ini untuk menutup mantumah saja. Jadi semua Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim alaihissalam, mereka itu adalah diikuti. Wajib bagi umatnya, Allah mewajibkan untuk mengikutinya apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh para nabi-nabi tersebut. Dan bagi seorang mukallaf, hendaklah kita meyakini dengan sifat kenabian dan risalah yang diberikan oleh Allah kepada mereka para nabi. Itulah, mudah-mudahan dibarengi dengan hidayah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan kesempatan yang lain. Kita akhiri, wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.